Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selvi Surya Jalai, SPDK, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022, LPDK IAGM Ambon. Program studi pendidikan agama Kristen. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia dengan model pembelajaran problem bahasa Inggris. Saya mohon bimbingan dan saran dari Bapak Ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik bagi kita ya, sehingga Tuhan sudah membangunkan kita untuk ada lagi di hari ini melaksanakan aktivitas, khususnya bagi kita sebagai peserta didik. Ya, kita akan mengikuti proses pembelajaran kita. Ya, jadi proses pembelajaran kita di saat ini adalah apa? Kita terhadap kegiatan kita di hari ini adalah kita belajar tentang agama. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita akan sebelum pembelajaran kita akan masuk dalam doa. Sebelum doa satu lagu dulu baru kita masuk dalam doa. Untuk itu Ibu persilakan Eni untuk membantu kita dalam lagu serta doa. Teman-teman, saya persilakan berdiri. Kita mulai dengan pembelajaran agama kita. Mari kita angkat satu pujian yang berkata segala puji. 1, 2, 3. Segala puji syukur Tuhan yang kasih puji. Segala yang ada di puja kami bersorak di dan kamu. Haleluya. Sorak haleluya, sorak haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Kembali lagi kami menghadap kehadiran-Mu Tuhan untuk memohon kepada Engkau. Terima kasih untuk berkat nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, berikan kami anak-anak-Mu ini kepintaran, kebijaksanaan agar kami bisa menjawab tugas soal yang diberikan sebentar kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati guru juga yang akan menjelaskan pelajaran agama Kristen kepada kami Tuhan. Kiranya sebentar semuanya berjalan dengan baik dan nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Yesus, biarlah doa dan minta kami hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih yang sudah kita dalam doa. Baca pada Samudra Putih kepada Ibu beri salam.
Ya, selamat pagi. Pertama sebelum dimulai, kita akan lihat dulu gelasnya seperti apa. Apakah sudah rapi atau belum? Tas-tasnya tolong dihindari dari makan kalian, deket. Oke. Buku akan absen ya. Buku absen. Apakah di antara kalian ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ya, berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Jadi ada yang tidak hadir, 13 orang yang hadir. Oke, terima kasih. Ya, kita akan masuk pada proses pembelajaran kita di hari ini, yaitu tentang apa yang depan? Sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM. Dengan tujuan pembelajaran, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pemahaman HAM menurut kita. Yang kedua apa? Menjelaskan bagaimana sikap Yesus menyangkut politik dan kekuasaan. Menjelaskan bagaimana sikap Yesus menyangkut politik dan kekuasaan. Yang ketiga, Bagaimana sikap Yesus terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. yang keempat, Sikap gereja terhadap demokrasi. berikutnya, Dan peserta didik diharapkan memiliki sikap rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, bersabar mampu, tanggung, percaya diri, dan pantang menyerah, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. ya. Jadi setelah pembelajaran kita tentang sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, maka peserta didik diharapkan untuk dapat memiliki sikap rasa ingin tahu, memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Ya, jadi hasil daripada pembelajaran kita harus ini yang kalian hasilkan ya. Ini yang kalian hasilkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menyikapi sikap menegakkan hak asasi manusia. Ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, kalian masih ingat materi-materi minggu lalu? Materi minggu lalu itu tentang apa? Materi minggu lalu tentang apa? Multikulturalisme. Itu tentang apa saja? Ada bicara tentang apa saja tentang masalah multikulturalisme? Multikulturalisme itu berbicara tentang apa? Keberagaman, ya. Keberagaman. Artinya beragam seperti apa? Banyak suku, budaya. Banyak suku, budaya, apalagi agama, ras, apalagi. Ya, jadi pada intinya berbicara tentang multikulturalisme itu berbicara tentang keberagaman ya, atau perbedaan ras, agama, warna kulit, status sosial, geografis ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk pada multikulturalisme. Nah, sebagai warga Indonesia atau warga masyarakat Indonesia, kalian bersyukur tidak atas keberagaman
kita memiliki banyak teman, sahabat, ya, dari berbagai suku yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya di Papua, ya. Nah, khususnya di mana, Pak? Bali. Ya, jadi sudah pasti kalian akan bergaul, ya, bukan hanya sesama suku, tetapi dengan suku yang ada di antara kalian tetap bergaul bersama-sama dengan mereka, sehingga menambah sahabat dan teman, ya toh? Menambah sahabat dan teman. Jadi sebagai warga Indonesia, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bersyukur karena keberagaman itu sudah Allah ciptakan dan jadikan buat kita. Oke. Sebelum masuk pada materi, ini tanya, apa itu hak asasi manusia? Hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia tidak dapat diambil oleh orang lain. Ya, hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia Dan tidak dapat diambil oleh orang lain. tidak bisa diambil begitu saja oleh orang lain, karena hak itu hak yang diberikan oleh Tuhan sejak kita ada di dalam dunia. Nah, ya. Karena demokrasi, apa itu demokrasi? Hah? Demokrasi. Indonesia menganut sistem apa? Indonesia menganut sistem demokrasi. Itu seperti apa? Ya, pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai unsur terpenting di dalam menentukan, ya, suara dan menentukan sebuah keputusan tentang kemajuan daripada negara itu sendiri. Ya, contohnya apa? Salah satu contoh seperti pemilu, ya, seperti pemilu. Oke. Nah, kalau menurut Mazmur 133 itu kehidupan yang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Mazmur 133 merupakan tentang apa? Kehidupan yang kehidupan yang rukun. Sebagai warga Indonesia, sebagai warga masyarakat, kita harus memiliki kehidupan yang rukun, ya, tanpa memandang perbedaan yang ada. Karena kita harus saling menghargai dan menghormati supaya hidup itu menjadi tenang, rukun dan aman, ya, aman atau adil, ya, seperti begitu. Ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita akan menyaksikan sebuah video pendek tentang Yahudiat. Halo, sebagai informasi untuk kebutuhan atau keberlanjutan kalian, mohon maaf, karya kami tidak melakukan solusi usaha, ya. Sekarang kalau aku tinggal di Papua.
Ibu Bapak, hari ini sampai di sini saja materi kita. Terima kasih semuanya dan jangan lupa tugas di sini. Sampai di situ saja penayangan video ya. Apa yang kalian, setelah kalian menonton video yang tadi ditampilkan, apa yang kalian pahami tentang video itu? Video itu berbicara tentang apa? Gimana? Video tadi menampilkan tentang apa? Kegagalan. Apa lagi? Selain kegagalan, kehilangan harapan. Apa lagi? Bagaimana seseorang bisa mencapai sebuah kesuksesan? Itu harus punya mimpi yang luar biasa ya. Mimpi yang luar biasa. Bagaimana seseorang mau mencapai masa depan, ya, dia harus tetap semangat, ya toh? Dia harus tetap semangat untuk meraih mimpi dan harapan tersebut. Jangan gampang putus asa, karena masa depan itu penting, ya. Karena masa depan itu penting bagi kita ya, bagi kalian. Sehingga jangan pernah kita putus asa, hilang harapan, ya, kecewa, bimbang, ragu. Tapi bagaimana kita harus tetap semangat ya. Oke. Selanjutnya masuk pada pembelajaran kita. Kita akan masuk pada pembelajaran kita. Di situ ada ya tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini dibutuhkan pembagian kelompok ya. Jadi pembagian kelompok diharapkan untuk ada 5 kelompok
Jadi kelompok 1 Ibu bagi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Oke. Dengan kriteria ya tugas, kelompok 1 mengerjakan tugas nomor 1. Kelompok 1 mengerjakan tugas nomor 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, soal nomor 3, kelompok 4, soal nomor 4, dan kelompok 5, soal nomor 5. Oke. Buku cetak sudah ada di meja kalian. Kalian silakan buka bab yang keempat tentang sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Ya. Waktu pengerjaan tugas 15 menit ya. Waktu pengerjaan tugas 15 menit. Setelah itu kalian maju dan presentasi di depan kelas ya. Oke, sudah selesai. Oke baik, karena kalian sudah selesai mengerjakan tugas kelompok, maka sekarang tugas kalian adalah presentasi kelompok. Untuk itu yang punya tugas presentasi pertama adalah kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu belajar dari puisi Saja Bulan Mei 1998, yang dimana puisi ditulis oleh W.S. Chandra dari 1935 sampai 2009, penyair terkemuka Indonesia untuk mengenang lembaran-lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia ketika 1.000 lebih orang di Indonesia diperkosa, disiksa, dibunuh dan dibakar. Di antaranya sekitar 100-an lebih perempuan keturunan Tionghoa. Mereka menjadi korban karena ras dan golongan etniknya. Inilah catatan yang paling kelam mengenai pelecehan bahkan praktik menginjak-injak hak asasi manusia di Indonesia. Sampai sekarang belum terungkap siapa yang menjadi otak pelanggaran berat hak asasi manusia pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 1998 itu. Pertama, yang diadili dan dijatuhi hukuman prajurit-prajurit kecil pelaksana di lapangan. Karena itu, vonis yang diberikan pun hanya sebatas pemecatan dan hukuman penjara untuk para pelaku penembakan di Universitas Trisakti dan Semanggi. Sementara itu, siapa para pelaku pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan atas sekian ribu korban lainnya mungkin akan ditetap, gelap, dan segera terungkap. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang diungkapkan dalam bahan pembelajaran ini tidak bertujuan mendiskreditkan dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh generasi terdahulu dan termotivasi untuk mewujudkan demokrasi dan HAM dalam kehidupannya. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan mohon terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya mewakili kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 1. Menurut kalian, apa yang bisa kalian ambil atau yang bisa kalian petik dari sajak bulan Mei? Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab dari Eni. Yang kedua, gimana sih pertanyaannya? Apa yang bisa kalian petik dari sajak bulan Mei? Jadi kan setiap orang memiliki hak. Jadi yang kita ambil yang pertama yaitu
tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu yang lebih menghormati atau menghargai hak yang dimiliki oleh orang lain. Menurut dari kelompok kami, terima kasih untuk jawaban. sekian dari presentasi kami. Selamat Ya, kesempatan lagi diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Shalom, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis hak asasi manusia menurut Alkitab Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 dikisahkan tentang seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apakah hukum yang paling utama. Dia berharap bahwa hanya ada satu hukum yang perlu dia lakukan agar hidupnya menjadi sempurna. Namun Yesus ternyata menjawab lain. Ada dua hukum yang paling penting dan paling utama, yaitu mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Lalu Yesus mengatakan bahwa kedua hukum itu sangat penting. Walaupun hukum yang pertama itu disebutnya sebagai hukum yang pertama dan utama, artinya tidak mungkin orang hanya mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya sendiri. Hubungan yang baik dengan Allah harus terwujud mengasihi sesamanya sendiri. Hubungan yang baik dengan Allah harus terwujud dalam hubungan yang baik dengan sesama. Masalahnya, banyak orang yang tidak memahami perintah ini. Bagi mereka sudah cukup bila mereka mencintai Allah atau Tuhan. Mereka sementara orang lain tidak mereka cintai. Ada juga orang yang merasa dapat bertindak apa saja karena cinta kasihnya kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan hal ini tidak mungkin terjadi. Hubungan vertikal antara manusia dengan Allah harus terwujud. Bila dalam hubungan horizontal antara manusia dan sesama. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jika engkau berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi sesama berarti menunjukkan kepedulian pada sesama, bersedia untuk menolong, bahkan juga berkorban demi orang lain. Kepedulian kepada sesama ini mestinya terwujud dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Itulah sebabnya kitab para nabi penuh dengan perintah Allah sendiri agar Israel menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sini kita membaca dari Amos 5 ayat 21 sampai 24 yang menyatakan ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tampil, aku tidak mau pandang. Ayat 23, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Yang terakhir ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam ayat-ayat di atas jelas bahwa ibadah dan penyembahan kepada Allah harus berjalan berdampingan dengan kehidupan yang adil dan benar kepada sesama manusia. Jadi presentasi dari kami, apakah ada yang bertanya? Baik, saya Rekonime dari kelompok 5 yang bertanya. Jadi kesimpulan dari Matius 22 ayat 34 sampai 40 itu seperti apa? Jadi kesimpulannya adalah saling mengasihi satu orang lain. Dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40 tentang apakah hukum yang paling utama, dia berharap bahwa hanya ada satu hukum
Poin pertama yaitu mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Lalu dalam ayat Matius 22 ayat 34 sampai 40, dalam ayat-ayat di atas jelas bahwa ibadah dan penyembahan kepada Allah harus berjalan berdampingan dengan kehidupan yang adil dan benar kepada sesama manusia. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil presentasi. Sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan kelompok 3. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan soalnya yaitu menganalisis sikap Yesus menyangkut politik dan kekuasaan. Nah, di sini kami ada beberapa dari pembacaan kelompok 2 dari kata-kata orang Farisi dalam Matius 22 ayat 17. Kata mereka, katakanlah kepada kami pendapatmu apabila diperolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Jawab Yesus, yaitu pada Matius 22 ayat 22 ayat 21, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Menurut kelompok kami, penjelasan sikap Yesus terhadap politik dan kekuasaan di sini yaitu sikap Yesus adil, karena menurut saya menurut kelompok kami pada penjelasan Matius 22 ayat 21 yaitu Yesus berkata kepada kita bahwa manusia harus bertanggung jawab sebagai warga negara serta ketaatan sebagai umat di Tuhan Allah. Dan menurut Yesus, politik merupakan keseimbangan dan kesetaraan. Manusia harus seimbang dalam melakukan dan memberi pertanggungjawaban sebagai warga negara dan juga kepada Allah. Kami persilakan dari teman-teman kelompok untuk bertanya. Oke, jadi saya dari kelompok 4, saya akan bertanya kepada kalian kelompok 3. Nah, coba berikan kesimpulan dari sikap Yesus mengenai politik dan kekuasaan. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi di sini kesimpulannya yaitu Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bersikap adil dalam mematuhi perintah Tuhan dan perintah dari negara ataupun pemerintah. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada bagian untuk Tuhan dan ada bagian juga untuk taat pada pemerintahan dan negara sebagai wakil Allah di dunia. Terima kasih dari kelompok kami atas perhatian Bu Guru dan teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Sekarang berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi. Pada kelompok 4, disilakan. Selamat pagi, Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, jadi pertanyaan yang ditanyakan kepada kelompok kami yaitu menentukan pesan paslon LPGI untuk pemilu 2014 tentang kriteria pemimpin yang baik. Nah, jadi di sini Alkitab memberikan rujukan yang jelas tentang pentingnya kepemimpinan dalam sebuah bangsa. Pemimpin hadir untuk menjalankan mandat ilahi. Roma 13 ayat 1 mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena itu, proses memilih pemimpin bangsa tidaklah terlepas dari mandat dan campur tangan Allah. Jadi, ketika kita memilih pemimpin, kita harus sadari bahwa kita sedang menjalankan mandat ilahi untuk melahirkan pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Lalu seperti apakah pemimpin yang baik? Kitab Keluaran 18 ayat 21 mengatakan bahwa mereka yang baik dipilih sebagai pemimpin haruslah orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada kenegaraan suam. Dan juga Rasul dalam
apabila 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan yang umum dan hikmat kesalahan kita ini kiranya dapat menuntun kita untuk menjadikan pilihan dalam tugas demi menghasilkan pemimpin bangsa yang baik dan bertanggung jawab bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah pembahasan dari diskusi kami. Jika ada kelompok yang mau bertanya, kami persilakan. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4. Kenapa sampai kepemimpinan sebuah bangsa menggunakan patokan kepada Alkitab? Oke, jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, itu kenapa harus pakai patokan Alkitab? Nah, jadi saya akan melenceng sedikit. Nah, itu apa ya? Alkitab itu kan firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi ya Tuhan itu dia berfirman. Dan Yohanes 3:1 itu mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi terus kalau kita memilih pemimpin, kita itu menjalankan mandat ilahi. Berarti kita itu harus berpatokan pada apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan sudah kasih petunjuk buat kita. Jadi sekian hasil presentasi dan juga diskusi dari kami kelompok 4. Terima kasih dan selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Ya baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Sekarang waktunya diberikan kepada kelompok selanjutnya yaitu kelompok 5 untuk menyampaikan hasil diskusi. Kepada kelompok 5 disilakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Baik. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya, menurut kamu apakah gereja harus berpolitik? Jawabannya yaitu gereja tidak perlu berpolitik praktis. Namun, sebagai lembaga kerohanian yang menaungi jemaat yang menggeluti dunia politik, gereja harus berperan. Gereja harus mendukung umatnya dan mengembalakan mereka secara benar, yakni orang-orang yang kompeten di dalamnya, sehingga tidak menyimpang dari esensinya, yakni menjadi garam dan terang Kristus dalam dunia ini. Dengan demikian, gereja mendatangkan sesuatu yang berarti bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Sekian dari presentasi kami. Silakan memperbaiki. Baik, saya Anastasia, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 5, bagaimana kaitan antara demokrasi dengan politik dan apa kaitannya dengan gereja? Berikan contohnya menurut Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. hubungan antara politik dan demokrasi sangat erat. Politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi. Demokrasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, gereja harus berpegang pada setiap aturan dan setiap prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, menyangkut peran gereja yang berkaitan dengan demokrasi, gereja harus mendidik dan mendampingi jemaat dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang luhur. Mendidik warga gereja agar dapat bekerja sama untuk membela orang-orang yang kehilangan hak-haknya atau yang ditindas karena dianggap berbeda dari orang lain. Dan gereja harus mendidik jemaatnya agar mereka sadar akan hak, tanggung jawab, dan kewajiban sebagai warga negara. Gereja sebagai salah satu bentuk komunitas juga tampak menerapkan demokrasi. Contohnya dalam pemilihan majelis atau pengurus gereja, dalam kegiatan ini prinsip-prinsip demokrasi diterapkan, misalnya adanya pemilihan umum atau pemilihan yang diselenggarakan secara musyawarah, pergantian jabatan setiap pengurus, dan kebebasan berpendapat. Sekian jawaban kami. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.
guru dan mari kita Ya baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Kiranya apa yang disampaikan oleh dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, gue minta perhatian untuk materi yang akan disampaikan. Judul materi kita adalah tentang apa? Sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan bahan Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 4 ayat 20. Berikut yang pertama yang kita pelajari, yang tadi kalian sudah ada dalam kelompok diskusi, yaitu tentang belajar dari puisi atau makna puisi sajak bulan Mei 1998. Jadi untuk sajak bulan Mei 1998 ini itu mengisahkan tentang sebuah peristiwa yang sangat mencekam, ya, sebuah peristiwa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang di dalamnya ada tindak apa? Pemerkosaan, ya, disiksa, dibunuh dan dibakar, disiksa, dibunuh dan dibakar. Ya, itu suatu peristiwa yang sangat mencekam karena menginjak-injak hak asasi manusia, menginjak-injak hak asasi manusia. Dan itu terjadi pada tahun berapa? 1998, ya, 1998. Nah, pada peristiwa terjadinya demonstrasi besar-besaran untuk menyebutkan Presiden Soeharto, ya. Sebenarnya peristiwa itu dia terjadi. Nah, yang berikutnya sampai pada saat ini itu tidak diketahui, ya, tidak diketahui siapa sebenarnya otak dibalik peristiwa tersebut. Jadi tidak diketahui siapa sebenarnya otak dibalik tersebut. Nah, sehingga yang mendapat imbas pada peristiwa itu adalah para prajurit kecil yang sementara menjalankan tugas lapangan pada waktu itu, sehingga mereka diputuskan pekerjaannya, ya, dipecat daripada pekerjaannya dan masuk ke dalam penjara. Jadi kenapa sampai tokoh atau penyair dari Muka W.S. Lengkap dan dia menyampaikan hal tersebut? Karena memang sampai sekarang itu tidak ada yang diketahui siapa otak atau pelaku itu peristiwa terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1998. Jadi ada 1.000 orang Indonesia, khususnya pada para wanita, ya, khususnya kepada para wanita, pelecehan seksual, ya, disiksa, dibunuh sampai pada dibakar. Dan di antara 1.000 lebih itu ada 100 orang lebih warga Tionghoa, atau warga apa? Warga Cina, ya. Mereka diperlakukan juga seperti begitu karena masalah etnis dan golongan dan etnis mereka. Begitu, ya. Itu untuk penjelasan yang pertama tentang belajar dari puisi makna sajak bulan Mei 1998. Yang kedua, hak asasi manusia menurut Alkitab, ya. Hak asasi manusia menurut Alkitab, Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Di mana di situ ada gambar yang menunjukkan bahwa ada pertemuan antara Yesus dan orang Farisi. Gambar yang menunjukkan ada pertemuan antara Yesus dan orang Farisi. Di situ dia
lakukan supaya hidup mereka itu menjadi sempurna dan nyata. Ya, jadi apa yang harus mereka lakukan supaya hidup mereka menjadi sempurna? Karena di situ ada dua hukum, ya. Dan menurut mereka hanya satu hukum saja yang harus mereka lakukan, yaitu mengasihi dan mengasihi Allah. Hanya mengasihi Allah dulu kalau Farisi seperti itu. Nah, pertanyaan itu ditujukan kepada Yesus, ya. Pertanyaan itu ditujukan kepada Yesus bahwa apa yang harus mereka lakukan? Ya, apakah hanya mengasihi Allah saja atau seperti apa? Yesus menjawab lain, ya. Yesus menjawab pertanyaan yang mereka sampaikan bahwa ada dua hukum. Hukum yang pertama dan yang utama, dan hukum yang kedua yang sama itu adalah mengasihi sesama manusia. Jadi hukum yang pertama dan utama itu apa? Kasihilah sesamamu dengan hatimu dan dengan segenap kawanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ada dua hukum yang harus dilakukan oleh manusia. Kalau kita mengasihi Allah saja tidak cukup. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi Allah itu harus kita wujudkan dalam mengasihi sesama manusia. Jadi itu hukum kasih yang harus kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Jadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama, keduanya harus berjalan berdampingan dan sama-sama. Ya, tidak boleh hanya mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama kita. Justru kita mengasihi sesama kita dengan tulus, itu tandanya kita sudah memperlihatkan bukti bahwa kita juga mengasihi Allah. Itu bagian yang kedua. Ya, nah, seperti contoh, memberikan kepada orang lain dengan hati yang tulus, ya, memberikan kepada orang lain karena kita punya kasih yang besar kepada orang lain atau sesama kita. Yang berikutnya, bagaimana sikap Yesus menyambut politik dan situasi? Sudah pasti bahwa untuk masalah sikap Yesus atau Yesus menyikapi masalah politik dan kekuasaan itu sangat netral, ya. Adil, tidak berat sebelah, tidak memilih sebelah, ya. Bukan karena Yesus anak Allah terus Yesus hanya memilih bahwa kita harus memberikan kepada Allah saja. Tetapi Yesus juga mengajarkan kita supaya bagaimana sebagai warga negara kita juga harus memberi kepada pemerintah untuk menopang keberlangsungan berjalannya sebuah pemerintahan di sebuah negara. Jadi ini juga ada gambar yang menunjukkan bahwa ada dialog antara Yesus dan orang Farisi. Ya, orang Farisi datang mencoba Yesus dan bertanya bahwa, ya, apakah boleh kita membayar pajak kepada pemerintah? Ya, apakah boleh kita membayar pajak kepada kaisar? Yesus menjawab, ya, boleh saja. Karena sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab untuk membayar pajak kepada negara atau pemerintah. Dan kepada warga masyarakat atau kepada umat yang percaya, ya, umat yang percaya kepada Allah, wajib kita mendukung segala macam pelayanan yang ada di dalam gereja atau di dalam lembaga gereja itu sendiri. Ya, maka kita wajib memberi kepada pemerintah apa yang wajib kita beri, dan kepada gereja atau kepada Allah wajib kita berikan kepada Allah. Contohnya membayar pajak kepada pemerintah dan kepada Allah kita memberikan persembahan keseluruhan hidup kita seutuhnya kita serahkan kepada Allah. Ya, itu bagian yang ketiga. Jadi intinya sikap Yesus adalah adil, tidak ketat sebelah. Ya. Oke, yang berikut menganalisis pesan pastoral PGI untuk pemilu 2014. Sudah pasti setiap kali pemilihan umum itu pasti ada pesan pastoral yang disampaikan oleh PGI, ya, PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, kepada lembaga-lembaga gereja yang ada di seluruh Indonesia, bahwa harus melihat, memilih
pemimpin yang takut kepada Allah. Harus memilih pemimpin yang memiliki hikmat yang berasal dari Allah. Harus memilih pemimpin yang taat kepada Allah, yang adil, yang bisa menyatakan benar dan benar dan salah atau salah. Ya, jadi setiap kali pemilihan umum itu ada surat yang berbeda di semua gereja-gereja, lembaga gereja yang ada di seluruh Indonesia, supaya kita bisa memilih orang yang tepat bagi kita. Ya, jangan karena yang masalah kepentingan pribadi lalu kita salah memilih. Ya, ingat ya, biasa terjadi toh. Ya, biasa terjadi karena kepentingan individu kita memilih orang yang tidak tepat, dan pada akhirnya orang itu akan mengecewakan ya para pemilihnya. Ya, karena dia berlaku tidak adil, berlaku curang, suka dapat suap, ya suka korupsi. Ya, jadi memilih pemimpin yang percaya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang takut akan Allah. Ya, pemimpin yang takut akan Allah. Itu saja yang harus kita lihat pertama ya. Dan setelah itu nanti turunan ke bawah, memiliki hikmat yang berasal dari Allah, yang berlaku benar ya, yang tidak menerima suap, tidak gampang menerima suap, yang gampang dipercaya, seperti begitu ya. Itu adalah pemimpin yang baik yang harus kita lakukan dalam pemilihan umum ya. Di depan 2024 pasti kalian sudah termasuk di dalam orang-orang yang memilih presiden dan juga sampai ke dalam ya. Ya kan? Ya, maka mulai dari sekarang kalian mempersiapkan diri untuk memilih pemimpin yang layak menurut dengan kehendak Tuhan. Oke, itu adalah bagian yang keempat ya. Ya. Nah, contohnya di situ Musa ya, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, sikap gereja terhadap demokrasi. Sikap gereja terhadap demokrasi, gereja dilarang untuk melakukan politik praktis, ya, politik praktis, politik uang, ya, hanya mau suap-suap, itu gereja dilarang untuk hal tersebut. Gereja harus berlaku netral, gereja harus membimbing warga anggotanya untuk memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik ya. Gereja harus memilih anggotanya untuk tidak berlaku curang, harus berlaku adil, dan tidak terlibat di dalam masalah politik praktis hanya karena kepentingan individu, sehingga menghancurkan sebuah persekutuan yang sudah dibangun selama ini. Gereja dilarang untuk itu ya. Boleh-boleh saja individu boleh melibatkan diri ya di dalam pemilihan umum, pemilihan ya anggota dewan dan seterusnya, tetapi gereja tidak boleh sampai terlibat di dalam politik praktis ya, seperti begitu ya. Oke, jadi intinya gereja tidak boleh melakukan politik praktis ya. Gereja boleh saja berdemokrasi ya, karena tanpa berdemokrasi gereja tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang baik. Contohnya gereja yang berdemokrasi itu pada saat sidang jemaat, ya, rapat majelis jemaat, sidang lembaga gereja, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah gereja yang demokrasi. Tapi untuk menjurus kepada masalah politik, gereja tidak boleh terlalu menjurus ke sana di dalam hal kepentingan individu atau kepentingan lembaga-lembaga yang ingin menghancurkan persekutuan yang ada. Ya. Jadi itu adalah presentasi kita atau penyampaian materi kita tentang gereja, sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Oke. Dan akhirnya siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Tasya. Oke, silakan. Kesimpulannya, gereja sebagai persekutuan yang telah dipanggil dan dimerdekakan hendaknya turut serta memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan bagi umat manusia tanpa kecuali. Yang kedua, gereja tidak boleh sibuk
karena tugasnya di dunia justru untuk menjadi pelayan Allah dan sesama. Yang ketiga, gereja hadir di dunia justru untuk ikuti serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Artinya, gereja dipanggil untuk mewujudkan menyatakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia, yakni keadilan, kebenaran, pembelaan kepada kaum tertindas dan teraniaya. Baik, terima kasih kepada Tase yang sudah menyampaikan kesimpulan. Dan kesimpulan akhir dari Ibu adalah sebagai warga gereja, ya, tugas kita adalah bersekutu, bersaksi dan melayani. Dan jangan sampai kita terlibat dalam masalah-masalah politik yang tidak membawa keuntungan bagi kita, ya. Tetapi bagaimana caranya sebagai warga gereja untuk terus melibatkan diri untuk mendukung berjalannya demokrasi di sekitar kita. Terima kasih. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Berdoa dimana? Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, hingga pada saat hari ini kami kelas 1253 kami sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan berkisah mengenai sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kami berdoa kiranya materi yang sudah kami pelajari ini bisa kami pahami, kami hayati dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk ibu guru yang sudah menyampaikan materi, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat, akal budi dan kesehatan kepada ibu guru yang sudah memberikan materi. Kami juga berdoa untuk keluarga kami dan kerabat kami yang ada di luar sekolah, kiranya Tuhan memberkati selalu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kita-Mu. Hanya di dalam iman kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baca. Pada Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.